Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Roni Abdullah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ancaman dari dalam. Sebuah kebijakan yang diambil sampai saat ini tidak akan berguna untuk karyawan yang memiliki wewenang yang diberikan namun menyalahgunakan wewenang ini. Perusahaan bisa jadi telah menerapkan keamanan sistem informasi dan jaringan yang baik. Namun, hal ini tidak dapat menjamin untuk menghindari perbuatan tak terpuji yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki wewenang yang diberikan. CSD atau Chief Security Officer atau administrator. Keamanan memberikan password dan wewenang sesuai dengan yang ada disetujui oleh pemilik sistem dan kepala bagian terkait pada karyawan tersebut agar ia dapat melaksanakan tugasnya. Kategori pelaku. Tidak semua karyawan merupakan ancaman terhadap perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat berfungsi dengan normal dan apabila baik mereka tidak mendapat kepercayaan untuk melakukan tugasnya. Namun, perusahaan harus tetap waspada karena di antara mereka kemungkinan tersembunyi oknum nakal yang dapat merugikan perusahaan. Pelaku yang tidak kemungkinan untuk menjamin ancaman terhadap perusahaan dan merugikan perusahaan dapat dikategorikan sebagai orang dalam. Orang dalam adalah karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan orang lain memiliki badges atau kunci untuk akses ke tempat tertentu. 2. Rekaman. Karyawan yang termasuk di kategori ini misalnya kontraktor, tim keamanan gedung, cleaning service, dan lain-lain. Selanjutnya, orang luar. Di dalam kategori ini adalah orang-orang memanfaatkan misalnya kelemahan jaringan perusahaan dengan menggunakan akses wireless. Mengapa ancaman dari dalam lebih parah daripada ancaman dari luar? Karena meskipun jenis ancaman apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian bagi perusahaan, ancaman perusahaan di dalam biasanya lebih parah dan patut menjadi perhatian karena satu lebih gampang mengimplementasinya. Solusi yang diterapkan tidak seimbang, kemungkinan akan keberhasilan, kemungkinan untuk tertangkap kecil. Demikian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.